Salah satu ciri dari anggaran yang sehat dan juga akuntabel adalah tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak luar atau pihak eksternal. Kejutan spesial Ramadan dari Muda Berdaya. Ikuti Ramadan giveaway yang pastinya seru banget dan dapatkan hadiah menariknya selama bulan Ramadan. Mau tahu info lebih lanjut? Pantengin terus Instagram dan YouTube Muda Berdaya untuk ikutan giveaway-nya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ikutan sekarang dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiah-hadiah keren. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ya. Halo teman-teman semua, nama saya Stevie Thomas dari Muda Berdaya dan selamat datang di Catatan Literasi. Saya sering dapat dua pertanyaan dari para event organizer, event promotor, ataupun juga para kepanitiaan acara sekolah dan di kampus yang datang dan berkonsultasi sama saya. Pertanyaan pertamanya adalah, Kak, kita mau buat acara di kampus, bagaimana supaya acara kami ini bisa dapat banyak sponsor? Itu pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan kepada saya. Dan pertanyaan kedua yang juga sering ditanyakan kepada saya adalah, Bro, kita mau buat konser musik nih, gimana supaya acara yang gue buat ini gak rugi? Dua pertanyaan inilah yang paling sering ditanyakan kepada saya oleh mereka-mereka yang akan membuat event. Pertanyaan pertama, kalau ditanya gimana supaya acara itu gak rugi, jawaban saya selalu sama dan konsisten, yaitu buatlah, kelola, dan jalankanlah anggaran acara yang sehat dan akuntabel. Maupun pertanyaan kedua, kalau ditanya gimana supaya acara itu dapat banyak sponsor, jawaban saya juga sama, buatlah, kelola, dan jalankanlah anggaran yang sehat dan juga akuntabel. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa itu anggaran yang sehat dan akuntabel? Menurut versi gua, anggaran yang sehat adalah anggaran yang dibuat, dikelola, dan dijalankan dengan indikator yang jelas, sistematis, mengacu pada tujuan yang ingin dicapai, dan juga bersifat objektif dan rasional. Sedangkan anggaran yang akuntabel adalah anggaran yang dibuat, dikelola, dan dijalankan dengan efektif dan efisien, berpedoman pada standar tertentu, dalam hal ini standar akuntansi keuangan, dengan metodologi strict dan kaku. Itu adalah versi gua tentang anggaran yang sehat dan akuntabel. Emang sebegitu pentingkah anggaran yang sehat dan akuntabel untuk dibuat, dikelola, dan dijalankan untuk sebuah acara? Jawabannya sangat penting, bahkan lebih dari yang kalian perkirakan. Alasannya kenapa? Yang pertama, anggaran yang sehat dan akuntabel itu adalah fondasi atau dasar dan fundamental bagi keberhasilan dan keberlangsungan sebuah acara. Ibaratnya sebuah bangunan, kalau kita mau bangun sesuatu, itu adalah fondasinya kan harus kokoh dan kuat supaya bangunan itu tidak roboh. Nah, anggaran yang sehat dan juga akuntabel itu adalah fondasi bagi keberlangsungan dan kesuksesan sebuah acara. Jadi kalau fondasinya tidak kuat, ya kan, maka acara itu akan rentan rugi. Yang kedua adalah anggaran yang sehat dan juga akuntabel itu adalah kunci untuk keberlangsungan jangka panjang atau sustainability sebuah acara. Jadi kalau sebuah acara ingin umurnya panjang, sustain, maka pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh panitia adalah bagaimana mereka bisa membuat, mengelola, dan menjalankan anggaran acara itu dengan sehat dan juga akuntabel. Ibaratnya sama aja kayak badan kita ya. Kalau misalnya kita ingin umur panjang, berarti kan kita harus bagaimana memastikan bahwa kita menjalani pola hidup yang sehat, rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, supaya umur kita panjang, ya sehat. Nah, sama aja kayak acara. Kalau acara itu mau umurnya panjang, sustain, dia harus bisa membuat, mengelola, dan menjalankan anggarannya secara sehat dan juga akuntabel. Yang ketiga adalah anggaran yang sehat dan akuntabel ini adalah sebuah upaya dan cara untuk bagaimana membuat investor ataupun juga sponsor tertarik untuk menginvestasikan maupun juga mensponsori sebuah acara. Pada prinsipnya tidak ada investor atau sponsor yang mau berinvestasi di objek, dalam hal ini perusahaan ataupun juga acara yang sakit secara finansial. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin menarik sebanyak-banyaknya investor atau sponsor yang mau mendukung project kalian ataupun juga acara kalian, yang menjadi utamanya harus bisa memastikan bahwa financial management dan financial strategi di acara kalian itu harus sehat dan akuntabel, sehingga ini akan menjadi dasar pertimbangan yang paling penting bagi para perusahaan ataupun juga investor yang mau berinvestasi dan mau mensponsori acara kalian. Dan ini juga prinsip yang sama berlaku bagi perusahaan ya. Perusahaan yang sehat dan ideal dan akuntabel itu adalah perusahaan yang tepat dan akan sangat menarik bagi investor ataupun juga sponsor yang mau berinvestasi di dalamnya. Salah satu ciri dari anggaran yang sehat dan juga akuntabel adalah tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak luar atau pihak eksternal.
Nah, maksudnya apa? Misalnya contohnya gini, kalau kalian masih buat proposal acara kalian, di mana kalian menuliskan di tabel pemasukan dari sponsor XXXX, kan ada beberapa proposal yang sering membuat skema strategi seperti itu, maka bisa saya katakan bahwa itu adalah anggaran yang tidak sehat. Karena kalian menggantungkan pemasukan kalian, apalagi dengan bobot yang besar dari pihak luar, dalam hal ini sponsor. Jadi itu akan menjadi bahan indikator yang menjadi penilaian bagi investor ataupun juga sponsor di luar untuk menilai seberapa sehat acara ini. Jadi kalau kalian masih menulis pemasukan dari sponsor di dalam proposal acara kalian, apalagi dengan proporsi atau bobot yang besar, itu akan menandakan bahwa acara kalian itu belum settle dan belum sehat dan juga belum akuntabel. Mungkin ilustrasi sederhananya kayak gini teman-teman. Kalian bayangin sebuah ember, ya, di mana ember ini akan diisi oleh air dari keran. Mau seberapa deras air yang masuk ke dalam ember itu, tetapi kalau ember itu masih bocor, ujung-ujungnya ember itu tidak akan terisi apa-apa juga dengan air. Dia akan tetap menjadi sebuah ember yang kosong. Nah, sama aja ini dengan anggaran acara kalian atau keuangan kalian. Mau seberapa banyak pun investasi dan sponsor yang masuk, tapi kalau anggaran kalian belum sehat dan masih banyak bocor di sana sini, ujung-ujungnya pasti juga anggaran acara kalian atau perusahaan kalian bakal rugi. Jadi sebelum kalian memastikan mencari pendanaan dari luar, dalam hal ini investor atau sponsor, pastikan dulu bahwa anggaran acara kalian itu memang udah sehat, gak bocor di mana-mana, dan memang siap untuk menampung pemasukan dari luar, dalam hal ini sponsor ataupun juga investor, dan kalian bisa mengelola itu dengan baik, dengan sehat dan juga akuntabel. Contoh mungkin yang lain yang kalian bisa pahami adalah, kalian mungkin sering udah banyak baca bahwa banyak hari ini para perusahaan startup khususnya di bidang teknologi yang mengalami bangkrut atau juga harus banyak melay-off karyawannya. Itu terjadi karena para startup atau perusahaan-perusahaan ini tidak bisa membuat, mengelola dan menjalankan financial management dan strateginya juga dengan sehat dan akuntabel. Jadi meskipun perusahaan startup ini mendapatkan banyak pendanaan, banyak investasi dari perusahaan venture capital ataupun juga perusahaan permodalan lainnya, ujung-ujungnya juga mereka nggak akan bisa untung dan nggak akan bisa umur panjang kan. Ujung-ujungnya mereka harus tutup perusahaannya, harus nge-lay off karyawannya karena mereka nggak bisa membuat, mengelola dan menjalankan keuangan perusahaan mereka dengan sehat dan juga akuntabel. Jadi mungkin itu ilustrasi yang bisa teman-teman pakai bahwa anggaran yang sehat dan akuntabel itu adalah tadi yang seperti yang saya bilang sebelumnya, adalah kunci untuk menentukan seberapa panjang dan seberapa jauh umur dari acara kalian atau juga umur dari perusahaan kalian. Pada akhirnya buat teman-teman yang ingin membuat acara, mengelola dan menjalankan anggaran yang sehat dan juga akuntabel itu pasti semuanya bisa. Sekali lagi pasti semuanya bisa. Tinggal tantangannya adalah mau atau enggaknya aja. Sama aja kayak semua orang juga bisa sehat ya. Tinggal mau gak kita menjaga pola makan yang sehat, olahraga yang teratur dan lain sebagainya. Jadi semua pasti bisa, tinggal perkaranya adalah mau atau enggak. Nah, terkadang yang membatasi dan membuat kalian gak bisa atau gak mau ini adalah ego dan hawa nafsu. Ego dan hawa nafsu inilah yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa rasional ketika kita membuat, mengelola dan menjalankan anggaran kita dengan sehat dan akuntabel. Ego dan hawa nafsu inilah juga yang kadang membuat kita tidak bisa menentukan mana yang menjadi prioritas dan kita keluar dari objektif yang sebenarnya alasan mengapa membuat acara itu. Jangan sampai ego dan hawa nafsu ini membuat kita tidak bisa rasional dan ujung-ujungnya kita membuat anggaran dan mengelola anggaran itu dengan serabutan ya, dengan sporadis, keluar dari objektivitas dan malah bersifat subjektif dan tidak rasional. Pengendalian ego dan hawa nafsu ini penting sekali supaya kalian bisa konsisten dan komitmen untuk bisa membuat, mengelola dan menjalankan anggaran yang sehat dan akuntabel. Jangan sampai kalian tidak rasional dan juga tidak objektif ketika kalian mengelola dan menjalankan anggaran acara kalian yang ketakutannya adalah acara atau perusahaan kalian bisa rugi dalam hal ini. Nah, kesimpulannya teman-teman ya, kalau kembali ke pertanyaan pertama adalah bagaimana supaya acara itu nggak rugi, dan pertanyaan kedua adalah bagaimana supaya sebuah acara itu bisa dapat banyak investor ataupun juga sponsor. Jawabannya adalah buat, kelola dan jalankanlah anggaran acara kalian dengan sehat dan juga akuntabel. Semua pasti bisa, tinggal mau atau enggak, mau komit dan mau konsisten nggak ngejalanin itu. Nah, kalau kalian memang suka dengan konten-konten seperti ini, silakan tinggalkan masukan dan juga kritik kalian ya untuk perbaikan ke depan. Dan kalau ada usulan apa yang bisa dibahas lagi di episode berikutnya, juga silakan tinggalkan usul kalian. Nama saya Stevie Thomas, sampai ketemu lagi di catatan literasi berikutnya.